Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sangat berbahagia saya bisa menjumpai rekan-rekan yang saya cintai dalam rangkaian podcast Bela Negara, Nasionalisme dan Islam dalam bingkai Rahmatan lil Alamin. Oke guys, kita prihatin ya bahwa sebagian rakyat Indonesia ini selalu dibodoh-bodohi oleh para politikus busuk dan para ulama abal-abal ya. Mereka berjuang untuk kehidupan mereka sendiri supaya mereka kaya raya, bisa menikmati kehidupan dunia, bisa naik Harley, bisa naik Ford Mustang, bisa menikmati uang bermiliar-miliar dari sumbangan jamaah ya. Tapi isi ceramahnya mengadu domba bangsa. Padahal yang kita butuhkan adalah sejatinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Indonesia ini harus menjadi negara yang maju ya. Tapi bagaimana jika mereka hanya memecah belah bangsa ya untuk kepentingan sesaat ya. Kebinekaan ini adalah suatu hal yang mutlak yang dibutuhkan di Indonesia karena kita semua rakyat Indonesia itu bersaudara. Oke guys, sebelumnya saya ingin membacakan sebuah surat dalam Al-Quran yang sering saya bacakan, yaitu surat Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul lil ulil albab, makana hadisai iftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Artinya, Allah berfirman, sungguhnya kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini jelas ya bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bagaimana mungkin kita bisa menghina agama lain yang sama-sama agama samawi, sedangkan mereka sudah diturunkan kitab lebih dahulu? Ini bisa saja mereka mengatakan demikian karena bahasanya juga jelas berbeda ya. Oke guys, kembali saya ingin membacakan sebuah surat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal sabiina man amana billahi wal yaumal akhiri wal amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufin alaihim wallahum yahzanun. Artinya, Allah berfirman, sungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka dan benar-benar beriman dan beramal soleh, dan mereka digolongkan pada orang-orang yang bertakwa, dan mereka tidak perlu bersedih hati. Kita sudah tahu bahwa yang membawa ke surga adalah ketakwaannya. Jangan dibolak-balik. Itu jelas ya. Jadi sebetulnya Islam ini menghargai perbedaan. Tapi di Indonesia ini lagi-lagi banyak sekali dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku ulama. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi dari ceramah orang-orang yang mengaku membela agama. Mari kita lihat. Mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik,
mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat, misalnya A selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Jadi para ustadz itu memang sedang berusaha mengadu domba bangsa. Padahal dalam Islam sendiri, umat Islam sangat menghargai. Ini tersirat dalam surat Maryam ayat 19 sampai 34. Oke, saya bacakan artinya saja ya. Maryam ayat 29. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Ayat 30, dia atau Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, Tuhanku memberiku kitab, dan dia menjadikan seorang nabi. Ayat ke-31, dia menjadikan seorang yang diberkati, dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan menunaikan zakat dalam hidup selama hidupku, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan kembali. Itulah Isa putra Maryam yang menyatakan perkataan yang benar, yang mereka meragukan akan kebenarannya. Oke guys, hal ini sangat jelas ya, bahwa sebetulnya Al-Quran sangat menghargai Isa Al-Masih. Memang dia tidak menjelaskan mengenai masalah salib dan sebagainya seperti yang dikatakan Abdul Somad ya. Tapi hal itu hal yang biasa ya, saya pikir ya, menyangkut masalah persepsi. Toh tidak ada yang bisa membuktikan kebenarannya, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau orang Islam berkata Al-Quran yang benar, orang Nasrani pun akan berkata bahwa Injil yang benar. Bukankah kita harus mencari kesamaan dan kedamaian di dunia, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Oke guys, jangan pernah dipengaruhi oleh para pengadu domba bangsa, karena Indonesia adalah surga bagi umat manusia dan surga bagi warga negaranya. Jadi jangan biarkan para ulama abal-abal itu atau para politikus busuk mengadu domba bangsanya sendiri. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lukalah tetap dipuja-puja bangsa